Sobat Potter, kembali lagi di acara yang paling dinantikan, apalagi kalau bukan Potter, Podcast Elementer. Bersama saya Rahayu Usman, akan bersama dengan Permisa selama beberapa waktu ke depan. Kita akan membahas tentang bagaimana perjalanan mahasiswa baru tahun 2022 ini dengan narasumber yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Kika? Ayo perkenalkan. Oke, mau sapa-sapa dulu nih untuk teman-teman yang di rumah. Halo Sobat Elementer TV yang ada di rumah. Perkenalkan, saya Rizkika Putri Huntoyungo, biasa disapa Kika, merupakan mahasiswa baru di Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Iya, luar biasa. Itu dia perkenalan dari narasumber kita pada kesempatan kali ini. Kita akan langsung mulai berbincang-bincang. Nah, untuk sebelumnya kita akan cari tahu dulu, Kika ini dari asal sekolah dari mana? Oke, kalau saya sendiri asal sekolah dari SMK Negeri 1 Gorontalo. SMK Negeri 1 Gorontalo. Berarti bagaimana nih dengar-dengar nih Kika tuh salah satu siswa berprestasi di sekolah terdahulunya. Bisa Kika jelaskan apa saja itu prestasi yang pernah Kika raih selama menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Gorontalo? Nah, kalau untuk prestasi yang pernah saya raih itu, alhamdulillah kemarin itu saya diutus mewakili SMK Negeri 1 Gorontalo di ajang pendidikan penguatan karakter, itu diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah di ajang tersebut mewakili SMK 1 mendapat predikat terbaik 1 untuk putri. Nah, selanjutnya mengemban tugas sebagai ketua OSIS di SMK Negeri 1 Gorontalo dan mengemban tugas sebagai pernah menjadi ketua OSIS di SMP Negeri 6 Gorontalo, dan kemarin 2018 mewakili Provinsi Gorontalo di ajang nasional FLS 2N di Provinsi Bangka Belitung. Wow, luar biasa ya prestasi dari Kika ini. Nah, Kika ini kan salah satu mahasiswa yang lulus di jurusan PGSD jalur SNPTN. Nah, kalau untuk jalur SNPTN tuh kan kita akan ada kesempatan untuk memilih 2 jurusan. Apa saja jurusan yang Kika ambil? Oke, mau cerita sedikit pengalaman dari perjalanan ya dari SNMPTN. Jadi pertama itu untuk lulus jalur SNMPTN itu merupakan salah satu to-do list saya yang saya tulis untuk menempuh jenjang pendidikan, terutama khususnya di dunia perkuliahan. Nah, pada saat lulus SMP itu to-do list apa-apa nih, udah cari tahu, oh mau lulus SNMPTN. SNMPTN dengar-dengar nggak ada biaya pembangunan, meringankan beban orang tua pastinya. Nah, saat masuk tentunya cari tahu nih tentang SNMPTN itu apa saja yang perlu diperhatikan. Oh, ternyata nilai, bagaimana cara kita memperbaiki nilai, prestasi, dan lain sebagainya. Nah, saat itu nilai dan lain sebagainya, memutuskan oke, untuk fokus, jangan sampai ada nilai yang turun. Jangan jangan sampai ada nilai yang turun. Dan untuk orang tua aku sendiri itu orang tua yang sangat memperhatikan akademik maupun non akademik untuk setiap anak-anaknya. Nah, setiap pulang sekolah itu ditanyain kalau gimana ulangan dan lain sebagainya, jangan sampai ada yang tidak tuntas dan lain sebagainya. Bahkan turun nilai pun itu sangat bisa dikatakan itu orang tua bisa seperti orang tua pada umumnya. Nah, di situ juga sudah mulai memperbaiki nilai, mulai ikut ajang-ajang yang bisa menjadi salah satu plus untuk kelulusan SNMPTN. Tidak hanya nilai saja kan yang menunjang, prestasi juga tentunya. Nah, itu mulai memperbaiki nilai dan lain sebagainya. Nah, masuk berdaftarlah ke SNMPTN. Saat itu diskusi dengan orang tua terkait dengan pilihan jurusan. Orang tua itu sebenarnya merekomendasikan untuk PGSD. Sebenarnya untuk teman-teman informasi, saya merupakan mahasiswa-siswa dari SMK Negeri 1 Gorontalo itu jurusan akuntansi. Jadi notabene akuntansi. Jadi linjur nih, linjur. Pertama itu diskusi dengan orang tua, sebenarnya mau masuk akuntansi atau manajemen dan lain sebagainya. Nggak ada kepikiran masuk keguruan gitu. Nah, kepikiran nih mau masuk PGSD. Masuk PGSD.
Nah, terus diskusilah dengan orang tua. Orang tua kasih tahu benefit apa saja gitu, prospek kerjanya apa saja gitu ya. Jadi PGSD itu tenaga pendidik tentunya, dan salah satu yang ada kata-kata yang menginspirasi saya, mengubah pola pikir saya, yaitu terkait dengan orang yang hebat itu akan melahirkan karya yang bermutu, tetapi guru yang bermutu akan melahirkan ribuan orang hebat. Sangat termotivasi sekali tentunya. Nah, kata-kata yang memiliki banyak makna dan banyak arti, ya termotivasi. Ingin memberikan jasa yang lebih ke negara ini, walaupun sekarang itu sudah tidak ada lagi pengangkatan CPNS, hanya P3K, nggak apa-apa. Gimana cara kita untuk aware ke masyarakat, peka lagi dengan tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Iya, benar banget. Itu bagus banget loh dari narasumber kita pada kali ini. Dia dari awal sudah ngelis dulu nih, mau apa nih saya tujuannya ke depan itu mau seperti apa. Ini bagus banget loh untuk jadi jadi contoh untuk sobat elementer, di mana sungguhnya kalau kita merencanakan dahulu untuk kegiatan kita, nanti kita akan terarah dan tidak akan jadi linglung di tengah jalan ini mau apa sih. Jadi kalau udah cari tahu apa itu jurusan PGSD, jadi kan lebih nyaman tuh jalan ini. Nah, kalau sekarang, tadi tuh kan Kika sempat bilang awalnya tuh kan cuman atas rekomendasi dari orang tua. Nah, dari Kika sendiri apa tuh motivasi kenapa memilih PGSD? Oke, ya seperti yang saya katakan tadi, rekomendasi dari orang tua dan motivasi saya itu, yang pertama itu membaca salah satu ada ini quotes itu. Iya, quotes itu hati langsung tergerak. Sangat-sangat benar, tenaga pendidik itu tenaga yang sering dibutuhkan tidak berperan sangat penting untuk keberlangsungan pendidikan ke depan. Jadi itu salah satu motivasi saya untuk masuk jurusan PGSD. Wow, luar biasa sekali ya kayak ini. Nah, untuk berikut next question nih untuk Kika. Kika ini kan sekarang jadi mahasiswa resmi nih, Pak, jurusan PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Bagaimana sebelumnya kan sebelum resmi jadi mahasiswa PGSD, Kika pasti melalui di mana momen menantikan pengumuman kelulusan SNPTN. Nah, gimana tuh perasaan Kika saat itu? Nah, perasaan menantikan pengumuman saat itu mendaftar, alhamdulillah ini pas buka pengumuman ternyata lulus. Itu dulu yang bersyukur banget, udah lulus dulu. Lulus pilihan pertama ataupun kedua, PGSD ataupun akuntansi itu ke belakang lulus dulu. Nah, ternyata lulusnya PGSD. Di situ langsung menangis, terharu. Terharu dan langsung ngomong ke orang tua lulus. Di situ orang tua juga sempat bersyukur. Tentunya karena teman-teman perlu ketahui karena jurusan ketika masuk SNMPTN itu terhindar dari uang pembangunan, dan PGSD juga merupakan salah satu jurusan favorit. Iya, benar jurusan banget. favorit. Jadi jurusan yang paling banyak peminat. Paling banyak peminat. Jadi bersyukur banget bisa bergabung dengan jurusan PGSD. Karena saking banyaknya tuh yang daftar ke PGSD, akhirnya peluang untuk lulus di PGSD itu juga terbatas. Jadi Kika sangat beruntung nih, Kika merasa sangat beruntung terterima sebagai mahasiswa jurusan PGSD. Nah, kan kalau untuk pendaftaran SNPTN itu kan masih online, berarti belum ketemu siapa-siapa nih. Nah, kan ada namanya registrasi ulang di gedung BAKP. Nah, pada saat lulus, terima pengumuman kelulusan lulus di PGSD, kan ada interval waktu tuh sebelum hari H untuk registrasi di BAKP. Apa saja sih persiapan untuk menyambut hari registrasi di BAKP itu? Iya. Kika persiapkan.
Oke, dari persiapan sendiri tentunya menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan oleh panitia, menyiapkan diri tentunya karena Masya Allah menyiapkan diri, cari-cari tahu tentang jurusan PGSD itu sendiri, baru kurang lebih sih gitu ya, menyiapkan berkas, persiapan berkasnya dulu supaya nggak mondar-mandir tuh kalau sudah sampai di tempat jadi tiba-tiba berkasnya itu dilebihin itu gitu. dilebihin misalnya fotokopi fotokopi jadi, 1 lebih 3, 5 itu dia. Itu juga bisa untuk kalau siapa saja yang akan mau mendaftar ke PGSD untuk next year, jadi bisa ada nih tips-tipsnya. Harus lebihin berkas supaya itu nggak mondar-mandir, dan juga cari-cari info supaya itu sampai di tempat nggak jadi kayak orang linglung. Jadi kayak misalnya sudah terarah ya kan, sudah ada list, sudah ada cari-cari info gitu kan. Cari tahu tempatnya di mana karena UNG besar ya. Terus kan waktu gimana nih pada hari saat registrasi di BKAKP? Apa saja tuh perasaan, pengalaman itu kan kalau tidak salah first time itu kita bersama-sama teman-teman yang lulus di jurusan PGSD. Ya, saat itu first time masuk ke UNG, menginjakan kaki ya. Jadi nggak tahu gedung ini di mana. Tanya-tanya ke cleaning service. Ternyata belakang jauh ya, ternyata iya jauh. Nah, pada saat itu ketemu dengan teman-teman, ternyata ada yang wah jauh Paguyaman, mereka gerombolan lulus SNMPTN, keren sekali. Lulus SNMPTN, di situ ya mulai saling mengenal dengan mereka gitu. Berarti Kika ini udah dapat teman dari hari registrasi BKAKP. Kika ini orangnya friendly banget ya, maksudnya cepat beradaptasi, membaur dengan teman-teman. Wah, tipe Kika ini cocok banget untuk dijadikan teman. Gak sering-sering apa ya gitu. Selanjutnya nih. Nah, di BKAKP itu kan cuma 1 hari, registrasinya itu cuma 1 hari. Apa momen yang paling berkesan selama Kika melakukan registrasi di BKAKP? Atau ada kendala apa yang sempat Kika rasakan? Untuk kendala itu sendiri saat itu ada ujian. Jadi ujian itu ujian akhir semester. Nah, di situ ya di samping sibuk-sibuk ngurusin berkas, di samping juga sibuk-sibuk urusin untuk semester. Jadi waktunya tidak bisa maksimal untuk belajar semester. Itu kendalanya sih. Tapi overall alhamdulillah berjalan baik, nilai-nilai pun lumayan memuaskan. Alhamdulillah, itu sih yang paling penting. Jadi walaupun kita itu ada 2 kegiatan yang sementara kita harus jalani, ya kita harus sungguh-sungguh supaya hasilnya juga lebih maksimal. Oke, baik. Iya. Nah, itu dia. Terus dari saat registrasi BKAKP ya, sudah selesai nih proses registrasi. Berarti kita Kika ini kurang menunggu hari di mana pelaksanaan PKKMB. Nah, PKKMB ini kan ada interval waktu tuh selama kurang lebih 2 bulan dari hari registrasi ulang di BKAKP. Bisa Kika ceritakan tuh selama 2 bulan itu aktivitas apa yang Kika jalankan? Masih produktif jadi pribadi yang produktif atau bagaimana tuh? Baik, untuk saya sendiri ya selama renggang waktu yang panjang ya nunggu tulisan tes tertulis untuk SBM, pengumuman, mana mandiri dan lain sebagainya. Tetap produktif tentunya, di mana saya ini merupakan SMK ya, jadi sekolah menengah kejuruan ya, di mana ada UKK, jadi kita nggak libur. Jadi ada UKK, persiapan UKK, apalagi saya notabene akuntansi, jadi banyak banget dipersiapin untuk akuntansi, tes tertulis, lisan, dan komputer, jadi nggak terlalu gabut-gabut amat. Jadi ada di masa menunggu hari PKKMB itu, Kika ini tetap produktif. Bagus banget, diacungi jempol nih Kika. Nah langsung aja kita setelah menunggu 2 bulan nih kan Kika, gimana pada saat menyambut hari PKKMB? Gimana tuh perasaannya Kika? Oke, kalau untuk menyambut hari PKKMB sebenarnya deg-degan. Deg-degannya kenapa? Karena stigma yang beredar tentang PKKMB ya, tapi
dulunya itu ospek ya, ospek. Iya, Jadi ospek. jadi Udah ganti nama nih. Iya, udah ganti nama. jadi Masya Allah, takut gini ada penggodokan dan lain sebagainya. Iya, apalagi dari tingkat universitas, tingkat fakultas dan tingkat jurusan itu ya paling mungkin teman-teman banyak ya masukan-masukan di telinga tentang jurusan itu, gini baik-baik gini. Nah, pada saat mengikutinya itu ternyata pemikiran saya berubah. Kok berubah? Iya, berubah karena yang pertama ternyata kita ini diperkenalkan dunia kampus itu seperti apa, bukan bukan ada penggodokan gitu, seperti cerita-cerita beredar di sana. Ternyata gitu bukan ya. penggodokan, lebih ke bagaimana cara menjadi karena kita kan berubah status ya, beralih status siswa ke mahasiswa, maha dari siswa. Jadi ya itu ternyata pembawaan kakak-kakak itu lebih humanis. Of course seperti itu. Pendekatan dengan kita, teman-teman mahasiswa, seru dan lain sebagainya, sangat-sangat berkesan dan sangat-sangat berberi nuansa yang Masya Allah. Nah itu dia. Jadi untuk mahasiswa selanjutnya nih yang mau daftar ke PGSD itu nggak usah takut, nggak usah terpengaruh tuh sama cerita-cerita di luar yang kayak ada penggodokan lah, ada apa-apa lah. Enggak, teman-teman. Mengurungkan niat kan itu jadi ada yang teman-teman yang nggak ikut alasan ini dan itu padahal mereka itu justru penyesalan jadi mahasiswa tuh seru banget loh. Banyak, bukan hanya kita untuk kejar-kejaran untuk akademis doang, tapi kita bisa mengembangkan bakat yang kita miliki. Potensi yang ada. Itu dia. Selama PKKMB dari tingkat universitas, selanjutnya ke fakultas, dan terakhir itu di jurusan. Hari apa yang paling berkesan untuk Kika? Jurusan kenapa ya? Karena yang pertama jurusan itu orang-orangnya lebih kayak sudah terperincikan dari fakultas, dari banyaknya jurusan, terus dari banyaknya jurusan terus ke jurusan sudah mulai diperkecil. Jadi pada saat itu tidak diperbolehkan membawa HP. Nah, di situ sudah takut. Gini. Lagi ada kepikiran overthinking pasti ada kan teman-teman. Overthinking terus ternyata enggak dan justru ternyata sangat berkesan. Kakak-kakaknya juga enggak ada yang melakukan perpeloncoan yang tadi enggak ada ya. Humanis ya, berkesan dan sangat-sangat memberikan nuansa yang baik sekali. Iya, karena sesungguhnya tuh PKKMB tingkat jurusan itu dia lebih bertema kekeluargaan, saling merangkul, saling kenal lebih mendalam. Karena kan sudah satu jurusan. Iya, sudah satu jurusan, ini sudah satu keluarga kita ini, keluarga besar, baru. Keluarga besar menyambut keluarga baru ya. Nah, benar banget tuh. Nih, oke. Iya. Nah, sudah kita lupakan itu kegiatan PKKMB. Kita langsung di mana setelah pelaksanaan PKKMB Kika menjadi mahasiswa resmi jurusan PGSD. Apa saja tuh perasaan Kika setelah beralih status dari mahasiswa dari siswa ke mahasiswa? Apa perasaannya? Perasaannya yang pertama bangga sama diri sendiri, ya, karena bangga kenapa? Apresiasi diri kita sendiri. Nggak semua orang bisa berada di titik ini. Iya, benar sekali. Dan tentunya menjadi tugas dan tanggung jawabnya menjadi lebih lagi. Benar banget tuh. Benar banget. Dan harapan orang tua lebih tinggi lagi. Jadi ya semakin banyak nih beban di pundak. Jadi kita harus kuatin. Benar banget tuh. Iya, jadi kuatin, tapi teman-teman tidak perlu takut, jangan takut, jangan ragu untuk melangkah. Teman-teman punya peluang besar ke depan. Teman-teman semakin teman-teman melangkah ke depan, teman-teman itu akan semakin meningkatkan value yang ada dalam diri teman-teman. Benar banget. Dan kuncinya itu jangan berani mencoba. Ya bukan jangan berani, tapi berani mencoba. Jangan berani gagal. Karena gagal itu adalah konsekuensi dari kalau kita mau mencoba segala hal baru, kita mau tingkatkan kualitas diri kita, ya jadi kita harus berani mencoba dan berani untuk gagal. Karena sesungguhnya kegagalan itu adalah batu loncatan untuk kita. Nah, nih dengar-dengar nih Kika ini
walaupun baru semester pertama ya, Iya. semester awal, Kika ini udah menjabat sebagai keting atau kayak ketua kelas tuh, ketua kelas kalau di Iya. sekolah SD, SMP, SMA itu kita Iya. kenalnya dengan ketua kelas. Nah, pasti ada tuh yang berbeda kan kalau ketua kelas di SMK sama ketua kelas di jadi mahasiswa. Gimana tuh? Itu bisa Kika ceritain dulu gimana proses Kika sampai terpilih menjadi ketua kelas atau keting. Oke, jadi untuk keting itu sudah ada pembahasan di grup intalnya kami di kelas C. Iya, kelas C. Nah, kelas C, Kak. Nah, sudah membahas tentang keting. Diskusilah dengan orang tua. Jadi saya itu selalu ketika mengambil suatu tindakan itu selalu diskusi dengan orang tua, minta pendapat, minta perspektif dari orang tua, kacamata dari orang tua bagaimana. Nah, katanya itu gak usah jadi keting, jangan jadi keting karena sibuk dan lain sebagainya. Gitu, orang tua berarti kurang setuju, sibuk dan lain sebagainya. Disarankan untuk tidak. Ya, tapi kalau misalnya dari saya pribadi bisa untuk seimbangkan waktu untuk menjadi keting dan tetap mempertahankan nilai, itu nggak masalah. Diberikan pilihan, diberikan dua pendapat, ya. Dan kebetulan saat itu pemilihan mencalonkan diri hanya sebagai bendahara sebenarnya. Berarti ini Kika nih, dia sebetulnya awalnya tuh maunya cuma jadi ambil posisi bendahara. Iya. Kenapa tuh? Atau memang karena basicnya Kika ya dari akuntansi, jadi Kika lebih maunya tuh jadi bendahara, tapi Kika lebih dipilih dapat voting ya kalau tidak salah itu di voting teman-teman banyak yang memilih saya sebagai ketua berarti tingkat. Kika ini ditunjuk bukan menunjuk, berarti teman-temannya tuh yakin dan percaya Kika bisa mengemban tugas menjadi keting. Semoga keting Kika jadi keting sampai semester 8. Amin ya, amin semua. Semoga ya. Terus apa sih perbedaan yang Kika rasakan dari siswa sekarang menjadi mahasiswa? Oke, perbedaannya sangat jauh berbeda tentunya. Ya, dimana kalau ketua kelas di kelas ya, menjadi siswa itu hanya mengontrol teman-temannya saja, mengontrol teman-teman, kebersihan kelas, petugas menyapu, gitu-gitu saja. Ternyata kalau jadi ketua tingkat untuk menjadi seorang mahasiswa, konfirmasi dosen. Tuh kalau misalnya di SMK kan gurunya itu langsung masuk nih, masuk sesuai jadwal. Ini harus konfirmasi. Ini harus konfirmasi dulu supaya mungkin ada perubahan jadwal dari dosen itu sendiri karena ada kegiatan dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita sebagai ketua tingkat harus bisa aktif terus. Yang pertama aktif terus sih agar tidak ada miskomunikasi. Aktif terus dengan teman-teman, informasikan dengan teman-teman hal-hal apa saja, bisa menengahi teman-teman di mana ya masa peralihan juga kan. Jadi lebih dewasa, lebih dibangun untuk lebih dibangun untuk bisa menjadi dewasa, pemikiran dewasa karena sudah bukan menjadi siswa lagi sekarang sudah jadi mahasiswa. Di mana bisa mengatur diri sebenarnya sendiri-sendiri, tapi bagaimana ketua tingkat untuk bisa menengahi dari teman-teman itu sendiri. Benar banget tuh. Nah, Kika ini kan udah jadi mahasiswa di PGSD. Kika juga perangkap tugas menjadi sebagai keting di kelas. Nah, apa saja tuh tips and tricksnya Kika? Kan Kika juga sebelumnya dari siswa pernah menjadi mahasiswa, pernah masuk di organisasi tuh. Nah, ini Kika juga jadi keting ketika menjadi mahasiswa. Apa tips and trick yang bisa Kika bagikan kepada penonton untuk tetap menjaga nilai akademisnya Kika supaya tidak merosot dan kegiatan sebagai keting juga terjalankan dengan baik? Gimana tuh? Oke, baik. Jadi untuk memaksimalkan nilai supaya tidak turun, yang pertama bisa memanage waktu dulu, ya, pintar-pintar memanage waktu. Dan aku itu setiap harinya itu, kan aku sebagai aktif di kelas, sebagai perangkat kelas, sebagai bergerak juga di organisasi, OSIS. Nah, dan harus untuk bisa nggak bisa nilainya turun nih dalam kelas, nggak bisa nilai akademisnya turun. Nah, cara aku yang pertama, list semua kegiatan yang akan aku lakukan besok, ya, misalnya rapat dan lain sebagainya. Tugas itu maksimalkan kerjakan, kalau ibu kasih hari itu juga kerjakan, nggak boleh ditunda-tunda ya teman-teman. Karena menunda-nunda itu justru
akan menimbulkan rasa malas. Oh, nanti minggu depan, nanti. Iya, benar banget tuh. Kalau kita kan udah nunda, udah numpuk nih satu tugas. Terus nunda lagi. Datang lagi tugas baru, nanti numpuk, malas. Akhirnya nggak tepat waktu tuh antar tugasnya, nanti itu berpengaruh di nilai akademik. Iya. Jadi itu tips dari Kika. Kalau ada tugas jangan ditunda-tunda. Iya, benar banget. Gitu. Nah nih, Kika ada tips lagi nggak untuk diberikan kepada ada banyak sekali nih, untuk ya teman-teman. Iya. Jadi yang pertama itu kan list semua. Nah, semisal kalau teman-teman itu dapat tugas hari itu teman-teman belum bisa kerjakan karena ada kegiatan lain sebagainya, usahakan saat guru itu mengajar itu langsung dikasih, Bu, ini saya punya. Walaupun belum dikumpul, nanti minggu depan ya udah nilai saja dulu, soalnya saya sibuk juga, Bu. Saya juga gitu ya? Bisa supaya, gitu nggak, tapi guru-guru tertentu nggak boleh semua. Iya, nggak semuanya. Guru-guru yang Bu, bisa nilai saja saya punya dulu supaya ada bukti, nggak usah dinilai dulu dalam daftar nilai, dicatat saja dulu paraf dulu supaya ada bukti sudah memberikan tugas pada saat tepat waktu juga. Itu salah satu pengaruhnya. Iya, jadi ini akan Kika usahakan pertahankan nih kebiasaan baik ini sampai di semester akhir supaya Kika bisa tidak akan kerepotan tuh kalau misalnya ada tugas. Ini kebiasaan baik banget untuk semua mahasiswa ataupun siswa-siswi yang ada di rumah untuk diterapkan tips dan trik dari Kika ini. Nah ini oke, kita langsung next pertanyaan. Tadi kan Kika sudah membahas tentang dirinya, dari dia siswa menjadi mahasiswa. Selanjutnya kita akan mendengar apa saja goals atau hal-hal yang ingin Kika capai atau Kika raih selama menjadi mahasiswa di PGSD. Apa saja yang akan Kika inginkan untuk prestasi mengembangkan diri atau bagaimana, terserah Kika. Gimana? Jadi goals apa saja nih yang ini? Mungkin yang pertama itu mahasiswa berprestasi seiring berjalannya waktu, pengen bisa berkontribusi mengembangkan bakat dan minat yang ada dalam diri saya pribadi, terus effort diri, terus menambah value diri tentunya. Jadi jangan cuma dalam kelas doang gitu, berkontribusi dalam hal apa saja di luar kampus dan lain sebagainya, lebih aktif gitu. Nah, kan Kika ini maunya jadi mahasiswa berprestasi, mengembangkan potensi diri. Nah, Kika sendiri punya target nggak ini untuk kuliah? Kika maunya seperti apa target ke depan? Saya mau menjadi mahasiswa yang lulus dengan gelar cum laude atau gimana, Tah? Nah, kalau ini yang pertama itu tentunya itu gelar cum laude. Semoga ya. Amin, kita aminkan bersama. Semoga Kika lulus dengan gelar dapat gelar cum laude. Iya, jadi kuliah ya 4 tahun kalau bisa untuk dicapai 3,5 tahun dan lain sebagainya, karena itu salah satu harapan orang tua juga, yang selalu diingatkan. Tentunya itu keinginan semua mahasiswa bisa lulus cepat. Lulus cepat. Dengan gelar yang bagus, dengan nilai, jangan lupa. Nilai yang baik dengan nilai yang baik ya. Oke. Nah, ini nggak terasa ya. Sempat ya. Nah, sobat podcast Elementer, ini kayaknya waktu kita terbatas sehingga kita akan, sebelum kita kita akhiri perbincangan seru kita pada kali ini, kita akan mendengar penyampaian Kika. Adapun yang akan Kika sampaikan kepada para penonton, ini dia. Teman-teman, untuk teman-teman semua yang nonton ini ya, teman-teman harus perlu ingat bahwasanya life is a choice. Hidup adalah pilihan. Teman-teman berhak memilih tujuan hidup teman-teman. Teman-teman berhak memilih untuk apa teman-teman ke depan. Teman-teman berhak memilih untuk bisa mengupgrade value dari diri teman-teman. Tapi ketika pilihan teman-teman menjadi seorang mahasiswa ya, ingat teman-teman, mahasiswa itu merupakan sebuah privilege sebenarnya yang tidak semua orang bisa diberkahi kesempatan itu ya. Tentunya itu adalah salah satu peluang, kesempatan sekaligus tanggung jawab yang lebih, karena kita adalah mahasiswa, maha dari siswa, karena kita adalah
anak-anak muda pilihan yang dipilih untuk berkesempatan bisa menggali peluang dalamnya sumur ilmu pengetahuan. Semangat berproses, berprogres tanpa protes. Luar biasa, tepuk tangan untuk Kika, narasumber yang sangat inspiratif untuk kita semua. Nah, penonton podcast Elementer, kita tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Semoga kalian menikmati apa yang kita bincangkan hari ini, menambah pengetahuan juga menyenangkan untuk disaksikan. Baik Sobat Potter, kita akan kembali ke episode berikutnya yang lebih menarik dan lebih kreatif lagi. Salam dari saya Rahayu dan juga Kika. See you next time. Bye bye.